Salam Reformanda Masiha Holongan. Aing marsinut dangoluku di igil Yesusi, manang di dia peau tok tong ingoti, tiur marsinut dang ido di igil ni Yesus, tok tong marsinut dang anot dang doau tutu. Ikun hobas mangurupi akan nagalei, jala burju makobasi songon tuhatai, tiur marsinodang ido di igil ni Yesus, tok tong marsinodang panodang doau tutu. Selamat pagi jemaat terkasih. Renungan bagi kita di hari Jumat 11 November 2022 terambil dari 1 Petrus 1 ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tema bagi kita di pagi hari ini adalah hidup kudus dalam firman. Jemaat terkasih, perjalanan hidup manusia di dunia merupakan sebuah perjalanan yang sangat singkat dan tidak akan kekal. Maka apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan masa depan kehidupan ini? Ada dua pilihan tentunya, hidup di dalam kematian atau hidup kekal. Ketika memilih kehidupan dalam kematian, tentunya kita akan masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya dan tidak hanya sementara, karena di dalam kematian, kehidupan yang kita punya tidak akan pernah berujung. Dan yang menjadi masalah adalah, di balik kematian itu, setiap orang akan menerima bagian dari apa yang selama ini dilakukannya selama hidup di dunia. Untuk apa menikmati hidup di dunia dengan segala kesenangannya yang hanya sementara, setelah itu menerima kehinaan dan kengerian yang kekal di dalam kematian. Ketika kita tahu bahwa penderitaan yang akan dialami ketika masuk ke dalam kematian, mempersiapkan diri dengan benar dan hidup dalam kekudusan Allah agar beroleh hidup yang kekal adalah hal yang harusnya kita lakukan. Jikalau saat ini sebagai orang yang percaya, kita tidak bersegera mempersiapkan diri untuk hidup di balik kematian, itu berarti kita tidak mencintai hidup kekal. Ini akan terlihat dari kehidupan sehari-harinya yang lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang-orang seperti inilah yang tidak mencintai hidup kekal. Kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus yang memberikan anugerah dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jemaat terkasih, benar, memang kita dibebaskan oleh Allah dengan anugerah keselamatan melalui Yesus. Namun bukan berarti kita terbebas dan selamat lantas dapat melakukan dosa lagi. Pola pikir ini salah dan secara turun-temurun diwariskan kepada kita. Harus kita sadari bahwa setelah menerima keselamatan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan Allah. Inilah keinginan Allah untuk kita melalui firman-Nya, bahwa kita harus hidup kudus, sama halnya seperti Allah yang kudus. Amin. Tuhan
mahen mangoluko parbadiai madiho pake manang tikikon mamuji pasangapo mamuji pasangapo. Angati dihomai mangulahon lomomi dohot pangalahoki sai hombar tulomomi sai hombar tulomomi. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.